wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Julaika, salah satu guru yang bertugas pada SMA Negeri 1 Tiworo Tengah, sekaligus sebagai salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Angkatan 2 Rombel 8, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan NIM 210001248834. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 1 Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, pada kelas 10 dengan materi menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Dengan model pembelajaran PBL. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diri kita, maka kita tidak akan sampai kepada tempat tujuan kita. Kita akan terombang-ambing, ya kan? Karena tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Oke. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Tentang kodok. Siapa masih ingat? Oke, coba Intan, tentang apa Intan? Tentang kodok. Sikap tidak bisa mengontrol diri, tidak mendengarkan nasihat dan mendapat orang lain. Oke, coba Dayanti. Orang yang suka marah-marah. Orang yang suka marah? Orang yang temperamental. Orang yang temperamental. Oke. Jadi kita melanjutkan materi kita yang minggu kemarin, akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Kemarin kita belajar tentang bodoh. Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara mengontrol diri. Ada hubungannya dengan minggu kemarin ya? Ya. Kemarin kita tidak bisa mengontrol diri. Nah, hari ini kita belajar bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol diri. Siapa yang pernah bertengkar dengan temannya? Saya. Oke, coba. Kenapa? Jangan saya dituduh. Dituduh terus? Saya dia emosi dia bisa hantam. Itu contoh tidak bisa mengontrol diri. Yang lainnya? Tidak. Diam saja. Oke, kalian sudah mampu mengontrol diri. Apa yang terjadi kira-kira kalau seseorang itu tidak bisa mengontrol emosinya? Suka? Apalagi? Suka nonton Netflix ya? Iya. Terus apa keuntungan dari orang yang bersabar itu? Mendapatkan pahala, apalagi dicintai oleh Allah dan disayangi oleh teman-teman. Kita itu harus mempunyai sikap kontrol diri. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu, coba Radit, baca Radit. Apa tujuannya yang pertama? Tujuan pertama yaitu menjelaskan sikap kontrol diri secara tepat dan jelas. Oke, yang kedua, Vanessa. Menerapkan sikap perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semangat? Semangatnya? Oke, jadi kita harus semangat. Oke, Ibu akan membagikan pretest ya untuk mengetahui tes awal kemampuan kalian. Tolong dibagikan ya. Teman-temannya juga. Sudah semua ya? Silahkan dikerjakan ya. Oke, silakan dikumpulkan. Mengapa kita perlu memiliki sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Agar hidup kita lebih teratur. Agar hidup kita lebih teratur. Kalau tidak? Agar lebih damai. Agar lebih damai. Kalau Radit? Agar hidup kita lebih tenang. Agar hidup kita lebih tenang. Oke.
Aku? Lagi? Bebas. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Tidak ada serangan lagi, tidak ada. Kurangnya Siapa yang bisa coba angkat tangan? Oke, Vanessa. Ketidakmampuan untuk mengontrol hawa nafsu sehingga membuat seseorang melakukan hal-hal yang negatif karena mengikuti nafsunya. Rizky. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya dan pergaulannya buruk. Oke, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Di gambar pertama itu ada siswa yang sedang tawuran di school ya. Ada dorongan. Dia mengikuti dorongan itu. Kita itu selalu dibisiki. Biar mau sholat, jangan sholat. Nanti saja. Setan selalu membisiki kita. Setan selalu menggoda sampai akhir hayat kita. Makanya kita selalu membentengi diri dan selalu bisa mengontrol diri. Nah, disimak videonya ya. Nanti di akhir video ini Ibu akan minta tanggapan kalian, ya. ya Bu. Akhlak yang buruk yaitu emosional, tidak mengontrol emosinya. Karena ini seperti penyakit jiwa juga. Kapan orang selalu marah tanpa sebab, maka nanti dia akan selalu terbiasa dengan marah. Bahkan seringkali dia marah sama dirinya sendiri. Dia marah sama benda-benda yang dianggap mati di sekitarnya. Misal dia mau pakai sepatu salah atau tidak bisa masuk karena sulit misalnya, maka dia bisa marah. Oke. Lanjutan ya. Ya, Bu. Nah, dari video tadi siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Coba Radit dulu, Radit. Oke, Radit. Dari video tersebut saya mengetahui bahwa ternyata sifat marah itu bisa menjadi penyakit kepada diri kita sendiri karena terbiasa dengan marah kita melampiaskan kepada benda mati. Kita beri apa? Apa lagi? Oke, Rizky. Dengan menjadi orang emosional, kita dapat jika kita berinteraksi dengan orang lain, maka orang lain itu merasa tidak nyaman dengan kita sehingga dia akan cepat-cepat atau buru-buru menyelesaikan masalah yang dengan kita tanpa adanya interaksi berlanjut. Oke. Ibu akan membagi kelompok berdasarkan hasil tes yang kalian kerjakan tadi ya. Ya, Bu. Di sini ada kelompok A, B, dan C. Ya. Kelompok A ada Zalianti, Winda Lestari, Vanessa, Marsha, dan Imran. Kelompok B ada Intan Ramadhani, ada Irmawati, Ulan Ramadhani, Aswan, dan Denny. Kelompok C ada Linda, Rizky, Suci Rahmawati, Mawar, dan Radit. Silahkan dibentuk kelompoknya. Sudah terbentuk semua kelompoknya ya? Iya. Jadi setiap kelompok itu materinya berbeda-beda ya. Yang pertama membahas tentang sikap kontrol diri dalam Al-Quran dan hadis, membahas pentingnya mengendalikan emosi dan menghindari perilaku negatif dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelompok B menyebab kurangnya kontrol diri dan cara menghadapinya. Sedangkan kelompok C dampak negatif kurangnya kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastikan ketua kelompok membagi tugasnya, ya, memastikan semua anggotanya aktif dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Silahkan didiskusikan. Dalam mengerjakan ini boleh menggunakan buku, boleh menggunakan terjemahan, boleh menggunakan internet dan lain sebagainya ya sebagai sumber referensi. Silahkan. Oke, silahkan didiskusikan dengan teman-temannya terkait materi yang telah diberikan.
ini jawabannya dengan teman-temannya. Udah? Bukan PD-nya? Oke, jadi waktu diskusinya sudah habis ya? Semangat! Coba. Mana semangatnya? Ini semangatku! Sekali lagi, mana semangatnya? Ini semangatku! Oke, kita speaking dulu. Simpan satu pulpen di setiap meja kelompok. Hanya ada satu saja. Oke, jadi instruksinya kalau pegang sikut, ya pegang sikut. Kalau sakit pegang kalau sikat, ya. Sikut. Ada yang tidak pegang, oke kan? Sakit, sikat. Konsentrasi. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Siapa yang dapat? Ini kelompok satu sini. Oke, selamat duduk kembali. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusikannya ya. Iya. Sudah tentunya anak-anak sekalian sudah membagi siapa yang bertugas moderator, penyampaian materi dan lain sebagainya. Oke, sekarang tangan di atas, kita akan menunjuk kelompok mana yang akan maju. Tangan di atas. Goyang, goyang, goyang. Nanti kita akan tunjuk kelompok berapa yang akan maju ya. Oke, tangan di atas semuanya. 1, 2, 3. Ya. Kita banyak. Oke, jadi ini kelompok berapa? Oke, silakan kelompok kita beri semangat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok A, saya selaku moderator yang akan memandu acara diskusi kali ini. Dan di sini teman saya ada saudari Winda sebagai pemateri 1 dan saudari Zalia Diva Putri sebagai pemateri 2, ada saudara Imran sebagai pemateri 3 dan saudari Mansa Ramadhani sebagai pemateri 4. Materi kami sikap kontrol diri dalam Al-Quran dan Hadis. Gimana materinya kami? Silakan. Pengertian kontrol diri dalam Islam. Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengatur perasaan, emosi, dan tindakan agar sesuai dengan ajaran agama dan tidak terjerumus dalam perilaku negatif. Dalam Islam, kontrol diri merupakan salah satu bentuk pengendalian nafsu dan sifat buruk yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengajarkan bahwa seseorang yang dapat mengendalikan dirinya dalam situasi apapun, terutama dalam menghadapi amarah dan perasaan negatif, akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Menjaga kehormatan diri dan menghindari zina. Dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
untuk tidak mendekati perbuatan zina yang termasuk dalam akhlak tersebut yang harus dijauhi. Hal ini merupakan bagian dari kontrol diri, yakni mengendalikan hawa nafsu dan dorongan negatif yang dapat merusak kehidupan. Kontrol diri juga sangat ditekankan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa pentingnya mengendalikan perasaan, terutama dalam situasi yang penuh emosi seperti marah. Berwudu dapat menenangkan hati dan meredakan kemarahan karena air wudu memiliki sifat yang menunjukkan diam dan tidak berbicara. Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk diam ketika marah. Ini akan menghindarkan kita dari ucapan yang dapat merusak hubungan dengan orang lain. Jika kamu marah maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Baik, demikianlah isi materi kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada kelompok B dan C. Apakah Anda pernah mengalami situasi sulit dalam mengendalikan emosi? Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Mengapa memaafkan menjadi bagian penting dari kontrol diri? Baik, berikan kami sedikit waktu menjawab. Baik, kami akan menjawab terlebih dulu pertanyaan dari kelompok B. Apakah Anda pernah mengalami situasi sulit dalam mengendalikan emosi? Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Ya, saya pernah mengalami situasi sulit dalam mengendalikan emosi, terutama ketika merasa disalahpahami oleh teman dekat. Saat itu saya sangat marah dan hampir mengatakan hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang lain. Namun saya mencoba mengingat ajaran Islam tentang pentingnya menahan amarah. Saya segera berwudu untuk menenangkan diri, mengingat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa berwudu dapat merendahkan marah. Berpikir positif, saya mencoba memikirkan sisi baik dari orang tersebut dan alasan mengapa dia mungkin bertindak seperti itu. Kemudian saya berdoa, saya memohon kepada Allah SWT agar diberikan ketenangan hati dan dijauhkan dari amarah yang dirugikan. Bagaimana? Terima. Kita beri. Memaafkan adalah bagian penting dari kontrol diri karena memaafkan membantu kita melepaskan perasaan marah, dendam, atau sakit hati yang bisa merusak kedamaian batin kita. Dengan memaafkan, kita menunjukkan kedewasaan dalam mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Surah Al-Imran ayat 134 menyebutkan bahwa Allah mencintai orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Ini menunjukkan bahwa memaafkan adalah bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Selain itu, memaafkan membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Terima. Bagaimana? Terima. Oke, kita berlaku. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan di atas, goyangkan di atas, putar, diputar, tunjuk kelompok yang akan tampil 1, 2, 3 ya. Ya. Oh, Oh tidak, mereka penentuan. Oke, jadi ini kelompok C. Kepada kelompok C dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cici Rahmawati. Kepada Dada Mayati saya persilahkan. Pengertian kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan tindakan agar tetap sesuai dengan nilai positif dan tujuan hidup. Seringkali menyebabkan reaksi emosional berlebihan, seperti stres atau kecemasan yang berdampak buruk pada kesehatan mental. Faktor penyebab kurangnya kontrol diri. 1. Stres dan tekanan emosional. Stres yang berlebihan atau masalah emosional dapat melemahkan kemampuan seseorang untuk mengontrol perilaku dan reaksi mereka. Yang kedua, lingkungan negatif. Berada dalam lingkungan yang mendorong perilaku buruk atau godaan dapat memengaruhi kontrol diri seseorang. Yang ketiga, kurangnya keterampilan mengelola emosi. Seseorang yang tidak terlatih dalam mengelola emosinya cenderung akan lebih mudah kehilangan kendali saat menghadapi situasi sulit. Yang keempat, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang sudah tertanam seperti konsumsi makanan atau minuman yang berlebihan dapat merusak kemampuan untuk mengontrol diri. Cara menghadapi dampak negatif kurangnya kontrol diri. 1. Mengelola stres dengan baik. 2. Penerapan kebiasaan positif. Membiasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. 3. Menghindari lingkungan negatif. Berada dalam lingkungan yang mendukung perkembangan diri dan menghindari godaan yang bisa merusak kontrol diri. 4. Meningkatkan keterampilan emosional. Itu dia hasil presentasi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab jika ada yang tidak diketahui dan ingin ditanyakan. Silakan, kelompok yang mana? Kelompok A. Gimana caranya kita bisa tetap tenang dan mengontrol emosi saat menghadapi situasi yang bikin stres seperti ujian atau masalah dengan teman? Untuk kelompok B, bagaimana? Silakan. Aku kadang merasa susah banget untuk menghindari kebiasaan buruk yang sudah lama aku lakukan. Ada nggak sih cara supaya bisa mengubah kebiasaan itu? Terima kasih. Sekian jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Mengubah kebiasaan buruk memang gak mudah, tapi bisa dilakukan dengan langkah kecil. Pertama, coba kenali kebiasaan buruk itu dan tulis tujuan yang ingin dicapai. Lalu, gantilah kebiasaan buruk dengan yang lebih positif, seperti membuat jadwal kegiatan atau mencari dukungan dari teman-teman yang bisa membantu. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap tenang dan kontrol emosi saat menghadapi situasi yang bikin stres seperti ujian atau masalah dengan teman? Caranya yaitu dengan saat menghadapi situasi yang membuat stres, kita bisa mencoba teknik pernapasan dalam-dalam atau mencari waktu sejenak untuk menenangkan diri. Selain itu, berpikir positif dan fokus pada solusi daripada masalah dapat membantu kita mengontrol emosi dan tetap tenang dalam menghadapi stres. Itu dia, gimana? Diterima? Tenang. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok pada kelompok B. Dipersilakan.
Rekan diri untuk membawa materi Saudari Emawati dan Saudari Kelada Madani. Kami persilakan diri Ustaz. Kelompok lain tolong diperhatikan temannya ya. Ya, Bu. Silakan pertanyaannya. Ya, Bu. Kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, perilaku, dan keinginan agar sesuai dengan nilai dan prinsip yang benar. Kurangnya kontrol diri dapat disebabkan oleh stres, lingkungan negatif, kebiasaan buruk, kelemahan spiritual, dan rendahnya kesadaran diri. Islam telah memberikan banyak panduan untuk membantu kita mengatasi tantangan ini, seperti memperkuat spiritual, mengelola stres, dan memiliki lingkungan yang baik. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kelompok A dan C untuk memberikan kami pertanyaan. Baik. Apa strategi yang dapat digunakan seseorang untuk mengendalikan dorongan emosi yang muncul secara spontan, terutama dalam situasi konflik, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kebijaksanaan? Kami persilahkan kelompok A. Bagaimana seseorang dapat mengenali bahwa kurangnya kontrol diri berasal dari pengaruh lingkungan negatif dan langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasinya tanpa merusak hubungan sosial? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Strategi untuk mengendalikan dorongan emosi adalah berlatih mindfulness untuk menyadari emosi yang muncul sebelum bereaksi. Yang kedua, mengambil jeda waktu, misalnya diam atau menarik nafas dalam-dalam sebelum merespons agar dapat berpikir secara rasional. Bisa diterima? Bisa. Selanjutnya dari kelompok A. Cara untuk mengatasinya adalah tetap bersikap sopan namun tegas dalam menolak ajakan negatif. Yang kedua, bergabung dengan komunitas yang mendukung perilaku positif untuk mendapatkan pengaruh yang lebih baik. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan dari kelompok A, B, dan C mengenai kontrol diri. Kita harus bisa mengontrol diri agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Jadi kontrol diri dalam Islam itu mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah, emosional, dan sikap temperamen. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah apa? Mengatakan bahwa untuk menahan amarah dan memaafkan orang lain, kita harus punya sikap pemaaf. Silahkan kembali di tempat duduk seperti semula. Mana semangatnya? Ini semangat, Bu. Oke, semangat ya? Iya, Bu. Dari pembelajaran kita tadi ya, sudah ada presentasi dari kelompok A, B, dan C. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, coba dari Zarianti dulu. Menurut kami, kontrol diri sangat penting karena dengan menahan amarah dan hawa nafsu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Allah mencintai orang yang mampu menahan amarah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 134. Rasulullah juga mengajarkan bahwa orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Oke, kita beri. Lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Rizky. Kurangnya kontrol diri dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan fisik kita, mental kita, hubungan sosial kita, dan produktivitas kita. Oke. Ada lagi? Ada. Oke, Intan, silakan. Dalam Islam, memaafkan adalah bagian penting dari kontrol diri karena memaafkan membantu kita melepaskan perasaan marah, dendam, atau sakit hati. Oke.
Jadi menerapkan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk menyelesaikan kebahagiaan. Karena dimanapun dan kapanpun kita tinggal, kita akan bisa diterima oleh siapapun. Kita mempresentasikan tadi teman kalian ya dari kelompok A, B, dan C. Setelah itu kita menyimpulkan, Ibu akan melihat sampai di mana kemampuan kalian. Kita akan melakukan tes ya. Silakan Ibu berbagi dengan kami. Oke, dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa? Coba Dinda dulu. Merasa senang, bahagia, karena dapat mengetahui kita bisa kontrol diri. Oke, siapa lagi? Saya Oke. sangat senang karena dalam pembelajaran hari ini saya bisa tahu bagaimana cara mengontrol diri dengan baik agar tidak dapat menyakiti perasaan orang lain ataupun diri sendiri. Oke. Siapa lagi? Merasa sangat senang dan bahagia, dan juga berkat pembelajaran hari ini kita jadi tahu cara-cara mengatasi, cara mengontrol diri, dan cara menghindari pergaulan bebas. Oke. Jadi sekarang kita sudah mempunyai sebuah kunci. Apa kuncinya? Mengontrol diri. Insya Allah kesuksesan akan membersamai kita. Oke, amin. Jadi minggu depan baca-baca bukunya ya. Kita akan membahas tentang Al-Kuliyatul Al-Khams atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan bisa menjadi bekal di kemudian hari. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Mudahan kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh Intan Ramadhani. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.